Kita buka dari surat 50 Qaf 16 ya. Buka Qaf, surat Qaf 50, surat 50 ayat 16, coba dibaca. Dari awal sampai terakhir, sampai menemukan hai jahanam, apakah kau telah penuh? Jawabnya, masih adakah tambahan? Sampai sana saja. Jamaknya kulubun, tapi tidak ada kata-kata kulubun di situ, tapi naf, benar, nafsu, ya, naf, bukan kulubun. Apakah kulubun bagian dari naf? Iya, tapi kulubun, naf, ya naf. Naf itu kajiannya dari diri atau jiwa. Di dalam diri manusia itu ada 3 pertanggungjawabannya. Jasadun, ruhun, naf. Maka ketika ada orang berdoa, marilah ila arwah, ruhan, arwah, ruhan, jamannya arwah. Lalu saya terbalik, karena yang mati itu bukan roh, tapi jiwa. Kullu nafsin za'iqatul maut, bukan kullu ruhin. Ini penting belajar bahasa Arab. Ya, kita kembali ke asal lagi. Oke lah, di dalam naf itu kolbun diterjemahkan oleh terjemah itu kolbun, nggak masalah, ya kan, seperti itu. Karena di dalam naf sendiri ada kolbun, padahal di dalam naf itu macam-macam adanya. Lanjutkan, coba ya. Baca lagi coba, nggak apa-apa. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Ingat, tadi ketika baca surat yang dibisik di luar dari ayat Quran, Tuhan tahu. Hati-hati. Kita yang tidak tahu. Antara makmum ke makmum itu Tuhan tahu. Kalau dia mikir ini apa? Hari ini salat subuh tegak berdiri, ada yang dipikirin. Tuhan tahu. Kalau Anda sedang mendadak Tuhan. Oke lah, ketika kita membaca ayat, mungkin kita fokus dengan ayat. Tapi di antara ayat Isra, ya kan? Khususnya makmum ketika mendengar ayat-ayat Allah pasti ngelamun dan pikirannya ada di rumah. Ini penting. Maka saya bilang kemarin sore kepada ibu-ibu, khusyuk dengan tumanina itu beda. Kalau bicara, Ustaz Adhidayat mengatakan harus rapat, itu bukan khusyuk, tapi tumanina. Kajiannya itu fikih. Kalau bicara khusyuk, bukan bicara fikih, tapi bicara tasawuf. Kalau bicara tasawuf berarti khusyuk menurut kitab yang khusyuk ada 2. Khusyuk dalam bentuk zahiriyah wa batiniyah. Salat ada 2 menurut kitab Ulumuddin, salat zahiriyah, batiniyah. Kalau zahiriyah bicara tumanina, fokus, khusus. Tapi ketika bicara batiniyah itu bicara khusyuk. Maka Allah mengatakan salat itu berat khusyuk. Salah satu saya bongkar di sini, salah satunya akan terbongkar ketika kita sholat kalau kita sedang menduakan Tuhan. Tuhan teruskan. Baca lagi. Yaitu ketika 2 orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tegak berdiri kita sholat, ruku, sujud kita, di samping kita itu ada malaikat kanan dan kiri. Memang orang lain tidak menyaksikan, tapi ingat, hari ini kita tidak lihat mana malaikatnya, kanan kiri. Maka ketika kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, sebelah kiri. Siapa yang kita salamin? Ini datanya. Kalau di samping kanan kita ada malaikat, ya kan? Kenapa dari awal maka sholat itu mahwa sholat at-takbir taslim. Sholat yang sempurna itu tertib, yaitu mulai takbir dan salam. Takbirnya harus benar, salamnya harus benar. Ketika takbir Allah
secara paham, secara arti paham semua Allah Maha Besar, tapi kebesaran Allah tidak kamu akuni. Masih bawa urusan duniawi, hasil dari pendengaran, masih bawa pemikiran bisnismu, masih bawa hal itu. Padahal ketika Allahu Akbar tidak ada di roda lain kecuali la ilaha illallah. Tak ada lain. Maka kita diajarin berzikir ribuan kali la ilaha untuk fokus. Untuk fokus. Nah, fokusnya ketika kita sholat menghadap dengan Allah. Maka Musa ketika dipanggil Tuhan, hai Musa, tanggalkan buat rompang, ini adalah bait suci, batas masjid. Ketika masuk di masjid ada tulisan batas masjid, secara syariat lepas dua sendal kita. Tapi ketika kita masuk masjid, batas suci itu melepaskan keseluruhan. Keulamaan kita lepas, keustadzan kita juga lepas, kepengusahaan kita lepas, ketua yayasan lepas, kehabisan kita lepas. Yang ada la ilaha illallah. Badan itu. Tapi nggak bisa Ustaz. Lihat dong, latihan. Ada orang gemuk badannya bontek itu dia beriado. Akhirnya setiap pagi dia lama badannya bagus. Dalam spiritual harus ada riado, mencoba berlatih terus. Ya, Al-Ghazali itu 40 tahun dia melepaskan perguruannya, melepaskan keseluruhannya. Dia 40 tahun keliling. Imam Syafi'i di akhir hidupnya seorang fuqaha fikih bertentangan selalu dengan Al-Ghazali, tapi di akhir kehidupannya Al-Ghazali itu melepas kefuqahaan fikihnya. Dia juga keliling mencari jati diri Tuhan. Makanya kita Al-Ghazali dengan Imam Syafi'i dengan Ghazali itu selalu nggak akor, karena ulama fikih dengan ulama tasawuf nggak ketemu. Tapi perlu diingat di akhir daripada Imam Syafi'i juga dia melepaskan obatnya, dia juga mencari jati diri Tuhan. Karena semuanya pada akhir kita mencari Tuhan. Semua nabi dari Tuhan termasuk dari kita, termasuk agar kita mengenal makrifat Tuhan tadi. Doa tadi, ya Allah berikan hakikat dan makrifat Tuhan yang doa tadi. Kiai tadi yang makrifat apa? Satu, ya kan? Artinya kita di kanan kiri kita benar-benar paham, jangan senyum-senyum. Yang tidak lakukan itu. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi malaikat pengawas itu selalu hadir di setiap hari kita, kegiatan kita. Apa yang kita ucapkan, ucapan itu mulut bisa didengar, tapi ucapan di hatimu Allah juga mendengar. Hati-hati, selain kita fokus ada ucapan hati. Nah ini bahaya ini, ya kan? Di hati ngomong sendiri, ya kan? Memang kalau ucapan mulut ya kita tahu, tapi ucapan hati. Makanya dalam ma'urima, apa yang diharapkan Allah kepadamu ya Muhammad, bacakanlah. Satu, jangan berbuat keji, baik tampak maupun sembunyi. Tampak bisa dampak, tapi kalau sembunyi kita tidak tahu. Ada orang jual es, begitu siang muncul hujan lebat, dia ngomong ya Allah kurang ajar Tuhan ya kan, baru mau jual es udah hujan dalam hati. Mau orang-orang waktu di situ nggak ada yang tahu, tapi malaikat pengawas tahu dia sedang mau hujat Tuhan. Hati-hati, jadi jangan mengeluh ya kan di dalam hati kita. Makanya hati kita, kenapa sih kita harus dilatih? Kalau kita pergi ke Habib Lutfi, Buya Maulana Habib Lutfi, ketika kita mau ngajukan baiat dengan dia, pertama dia cek dulu, kamu nanti dulu baiat, ngapa Bib? Kamu bisanya apa? Saya bisa la ilaha 1000 kali 40 hari. Kenapa? Karena Habib tahu hatinya masih gabung-gabung, maka setiap pagi dan petang saya seperti itu. Ada lagi, kamu bisanya apa? Saya bisanya Bib, bacanya ini, enggak, kamu puasa 40 hari. Kenapa? Belum dibayar itu. Setelah sampai datang 40 hari, Habib tuh lihat, gila, belum selesai kan? Kenapa? Karena hati itu diaduk.
Nah ada orang ngadap langsung diterima. Beb saya mau bilang langsung tegak. Itu saya. Berarti artinya dia tahu. Habibnya salah satu tahu. Hati kita masih kotor atau enggak kotor tahu. Maka salah satunya untuk membersihkan hati kita selalu bersama Allah. Maka riyadhah. La ilaha illallah. Jangan sampai subuh tadi itu tadi ucapkan kalimat Abdul Zikri la ilaha. Itu waktu habis subuh. Usahakan zikirnya kolbun, qaulun, fi'li. Artinya zikirnya tidak baik pagi dan petang. Kalau pagi dan petang berarti nyambung zikirnya. Untuk pertama riyadhah sambungkan zikir la ilaha illallah, buka tasbih kemana-mana. Kenapa? Ini riyadhah, latihan kita. Tapi kalau sudah latihan sudah bagus, tidak perlu hati gerak zikir qalbi sambil bekerja seperti itu. Lanjutkan. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Datanglah sakaratul maut yang sebenarnya. Coba lagi banyak. Wajah sakaratul maut bil haq. Berarti ada sakaratul maut ghair haq. Ada sakaratul maut yang sebenarnya hak. Ya kan? Syariat, tarekat, hak. Sebenarnya makrifat itu dibawa. Sebenarnya kalau syariat, tarekat, makrifat, hakikat. Hakikat itu paling tinggi itu. Kalau makrifat itu belum kenal. Kalau hakikat yang benar-benar hak. Hak juga ada tingkatan. Ada ainul yakin, hakul yakin, hak. Ya. Nah, sakratul maut yang hak berarti kalau ada sakratul maut yang hak, ada sakratul maut yang tidak hak. Kapan? Tidur. Waktu tidur. Berarti tidur itu latihan setiap hari kita belajar mati. Allah saja memberikan satu media setiap tidur itu kita belajar mati, Pak. Nah, sungguh-sungguh kita bangun tidur udah mati itu. Itu mati. Tapi jangan mati. Berarti ada mati diajarkan Allah. Allah bikin latih itu mati itu. Tidur itu latihan mati. Ya kan? Makanya jarang orang mati dan tidur. Ada mati yang tidur itu enak sekali ya. Badannya pasti lembut. Saya kemarin November kemarin, Oktober pulang ngisi habis sini. Bapak tahu nggak kejadiannya? Pak Haji Tony. Pak Haji Tony ya habis subuh saya ngisi sini. Ya kan? Saya makan di hotel. Sampai kabar bapak saya meninggal. Orang tua saya. Dari Kuitang ke Palembang itu 4 jam setengah. Saya tempuh 3 jam. Saya bilang saya ingin mandikan bapak saya ingin menyolatkan bapak saya, niat saya. Pulang dari subuh sini, saya bicara. Jadi bapak saya umurnya hampir kurang 190 tahun. Full tip tidak saya. Bapak saya itu pagi-pagi biasa dimandikan cucunya, karena nggak posisi saya sakit. Ya posisi sakit, jadi dimandiin. Jadi tidur. Anak saya itu bilang tidur. Dia biarin aja. Jam 7 itu kok ya ini nggak bangun. Ya kan? Ternyata udah hilang jiwanya itu. Itu matinya tidur, badannya lembut. Orang kalau mati keras itu ada masalah ya. Matinya lembut. Saya lihat bapak saya datang ke sana, saya tanya dengan anak saya. Terus yang kedua, badannya masih lembut, dimandikan juga masih lembut. Posisi saya tanya, ya itu waktu mati meninggal, posisi matanya jelek apa tidur? Tidur. Mbak, terima kasih, saya bilang. Artinya matinya luar biasa. Ada tanda-tanda bapak saya yang sering dia lakukan. Setiap dia dapat rezeki, salah satunya dipotong langsung 20%. Pak Haji. Bapak saya kalau dapat duit, itu misalnya 2 juta, 20% potongnya. 20% berarti sekitar kalau 2 juta 400.000 ya. Nah, dia bilang, nah 400.000 ini kuwakafkan untuk pengabdian kepada Tuhan, untuk menyebarkan wahyu. Kau kan yang bilang itu. Jadi bapak wakaf, bapak saya itu berimpak kepada saya. Bukan berimpak kepada Tuhan dia itu. Nih kamu gelak pergi siang, kamu kan butuh duit bensin, duit 4.000. Dia dapat 20 juta, potong 20%. Bapak saya itu sejak dia mengenal Quran, dia pertanyaan satu, dia bilang gitu. Nah, saya tidak bangga kamu keluar dari pondok 8 tahun. Dia bilang, saya tidak bangga kamu 15 tahun menjadi seorang penceramah.
Saya bangga dengan kamu baru 10 tahun ini. Kenapa? Satu tanyaan saya dari zaman tahun 32 sampai sekarang tidak ada kiai. Tapi kamu bisa jawab. Kamu jawab. Orang sholat itu tidak sholat itu kafir. Tapi kalau sholat dengan kawin, kau jawab. Sholat tidak sholat kafir. Kau sholat dengan kawin. Apa jawabannya? Aku jawab al-ma. Langsung ditawar top. Ternyata umur saya 80 tahun sudah jauh sekarang. Kalau kita baca al-maun, kapan-kapan kita beda al-maun. Orang sholat tidak sholat kafir. Tapi kalau kamu sholat malah neraka. Nah itu al-maun terjadi. Itu yang diajarkan Kiai Ahmad Dahlan bertahun-tahun kepada muridnya. Ya ini kok bacanya ini terus nggak ada lagi. Kamu lama-kelamaan dipraktekkan. Coba lihat ke fakir miskin, pasar-pasar itu dipraktekkan. Kita biasa al-maun baca, cuman kita nggak pernah coba praktekkan. Ya kan, di al-maun ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaquddu ala ta'amun. Itu praktekkan aja salah satunya. Nah, salah satu di sini nanti. Ada. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Nah, kita lari dengan sakratul maut sebenarnya. Kenapa? Padahal sudah dilatih tiap hari, tiap malam dilatih tidur untuk latihan mati. Coba, waktu tidur kan latihan mati. Tiap malam, tiap malam kan. Kenapa waktu sakratul maut pada takut? Ayo, tidur nggak ada yang takut, ya kan? Waktu tidur, doa kita selalu kan kata maut. Coba baca, apa doanya waktu kita tidur? Bismika Allah maut. Kita itu gak baca Arab gak ngerti. Tiap hari kita doa untuk mati sebenarnya. Bismika Allah. Apa artinya? Artinya itu apa? Apa? Ustaz Raja ini habis Quran. Dia ngajar di rumah tahfiz Quran apa? Al-Fikri, ya, rumah tahfiz Quran Al-Fikri Kota Palembang. Ini lagi disertasi tesisnya S2 di pendidikan, ya kan? Seperti itu. Nah, lagi belajar tadarus ya kan, mengkaji Quran. Saya bilang lu hafiz atau ngerti bisa menyampaikan Quran. Jangan cukup hafal saja, karena belum cukup itu seperti itu. Karena harus tahu isi kandungannya. Wah, lagi. Jadi kita tiap hari itu dilatih tentang mati. Bu, tiap hari dilatih. Masa sakratul maut yang sebenarnya kamu takut? Ada nggak terus? Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Terus. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat pengiring dan seorang malaikat penyaksi. Jadi waktu kita menghadap dengan Allah sakratul maut itu ada dua malaikat, pengiring dan penyaksi. Wah, kata ya. Istilah orang Jawa itu dulu papan terus lanjutkan. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Kamu lalai dengan hal ini. Lanjutkan. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Kasap mata. Lanjutkan terus. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Jadi waktu sakratul maut 50 tahun kamu nggak melihat, 70 tahun kamu nggak melihat, tapi waktu sakratul maut matamu kasar. Kamu akan melihat di samping kananmu, malaikat kamu akan lihat, Allah akan kamu lihat, syaitan pun akan kamu lihat waktu sakratul maut. Tapi sebelahnya nggak lihat. Lanjutkan. Dan yang menyertai dia berkata. Yang menyertai yang ketiga tadi beserta malaikat pengiring dan penyaksi. Yang menyertai bersama dia tiga itu. Inilah catatan amal. Inilah catatanmu seumur hidupmu. Yang ketiga, ya, yang menyertai tadi kan pengawas dan penyaksi dua malaikatnya. Yang menyertai tiga, ya, menyertai berkata inilah catatanmu selama hidup ini. Lalu kan? Allah berfirman. Baru Allah berfirman. Berarti Allah hadir waktu sakratul maut. Lalu kan? Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Mungkar, jauh dari aturan Allah. Atau lemparkanlah karena dia selalu ingkar dengan Allah. Terus keras kepala. Ya, hati-hati. Nah, lembutkan kepala. Maksud keras kepala itu hati kita lembutkan. Banyak orang keras kepala yang tidak dengar.
Maka bagaimana keras kepala kita harus dilembutkan? Dilatih dengan riyadhah. Orang yang lembut hatinya, bukan keras kepala ya, hatinya yang harus, hatinya seperti batu gitu loh. Ya. Nah, keras kepala itu hatinya, bukan keras kepala ini tapi hatinya keras kepala. Nah, bagaimana menyentuh hati itu biar lembut? Rajin-rajin sedekah. Sampai neteskan mata. Makanya salah satunya mukmin yang sebenarnya, coba baca, tahan dulu ayat itu lebih ya. 8 ayat 2 dan 3. Ngecek orang mukmin yang hatinya enggak keras, coba. Auzubillahi minasyaitonir rajim. 8 Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman Mukmin terus adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. kalau orang yang beriman ketika zikirullah wajilat qulubuhum. Coba cakapnya. Saya itu tadi. Innamal mu'minuna alladzina idza Zikirullah bukan zikir ya. Zikir itu beda, dibacakan, diingatkan. Zikirullah wajilat qulubuhum. Ciri orang mukmin yang enggak keras kepala, enggak keras hatinya. Maka ketika zikirullah wajilat qulubuhum, ketika dia baca la ilaha illallah. Kenapa selalu ditekan seperti itu? Agar nusuk ke hati. Ya Allah, saya bohong ya Allah hari ini. Ini nyebut la ilaha illallah kayak kau kan nggak ngerti. Ya Allah, la ilaha, saya tidak mau bersekutukanmu ya Allah. 24 jam ini saya menduakanmu ya Allah. Ini tahu diri namanya. Kenapa kita nyebut la ilaha tidak menyentuh hati kita? Ketika dibacakan zikirullah wajib, dibacakan asma Allah, gemetar hatinya. Subhanallah, Maha sucimu ya Allah. Jiwa ini masih kotor ya Allah. Itu memahaminya. Bukan sekedar ucapan. Kalau sekedar ucapan belum dia pun tahu. Belum beliau. Assalamualaikum, selamat pagi, itu bisa juga. Jangan level seperti belum beliau, tapi pahami maksudnya itu. Ketika Maha Suci, saya ada kalimat di dalam umur hidup saya, ada satu yang selama 10 tahun keluar dari pondok, ada satu kalimat Allah yang saya nggak berani mengucapkannya. Salah satunya kalimat Abdul Zikri Annahu La tahun saya nggak boleh mengucap ketika sedang takdir. Kenapa? Gue masih dua ya. Gue masih dua kan Tuhan. Gue masih berbaik ya Tuhan. Gue masih kutukanmu Tuhan. Mulut ini nggak mampu mengucapkan itu. 20 tahun saya nggak berani mengucapkan. Setiap undang takdir, saya cuma berani mengucapkan Subhanallah. Itu aja. Alhamdulillah. Satu kalimat Abdul Zikri terbaik, kalimat tidak ada la ilaha. Itu baru 10 tahun. Ya, baru 10 tahun. Rasanya saya belajar untuk tidak mensekutukan. Hari ini setiap hasil dakwah saya masuk ke rekening saya cuma makan hari ini 10%. Misalnya masuk 1 juta, saya ambil 10%. 90% punya Tuhan. Alhamdulillah, saya latihan dari 2015, 20%, saya kurangi 10%. Saya bilang, Tuhan, ini punyamu semua. Ayat Tuhan punyamu semua. Kaki punya Tuhanmu, punya kamu semua. Maka hari ini Tuhan, apa yang saya dapat dari 2 kaki pemikiran saya, semua punyamu. Tapi saya punya anak istri Tuhan. Tolong saya minta 20% saja. Kalau hari ini saya dapat 20 juta, artinya 4 juta. Itu untuk sebulan. Itu terus saya lakukan. Alhamdulillah, saya tanamkan. Covid pertama saya kurangi 10% untuk saya hidup, ya, untuk keluarga. Alhamdulillah cukup. Semua dari mobil sampai rekening saya hitung tetap 10%. Semuanya. Itu dakwah. Lanjutkan. Itu saya latih sendiri dari 20% untuk Allah, saya balik 80% untuk saya. Saya balik sekarang ini. 90% punya Tuhan, 10% itu bagian musik. Maka saya berani mengucapkan itu. Banyak doa.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Yuk kita hati agar gemetar, tusukkan ke hati kita lanjutkan. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya. Jadi orang yang beriman hatinya itu ketika dibacakan ayat Allah bertambah imannya, bukan lari. Ketika baca Al-Quran, ya Allah, ayat tentang kafir, ya Allah, dia berikan, ya Allah. Ketika baca surah Al-Munafik, diri kita munafik, ya Allah. Seperti itu cara bacanya. Bukan baca Quran itu baca orang lain. Halo. Kita belajar Al-Quran itu bukan kita masuk majelis, bukan baca orang lain, dosa orang lain, tapi membaca diri kita sebelum kita dibaca oleh Allah. Ketika kita baca Quran, ya Allah, saya ini munafik, jangan-jangan saya munafik, ya Allah. Ketika baca Al-Quran, surah Al-Munafik, ketika kita baca tentang apa, Al-Kafirun, jangan-jangan saya masih tertutup, ya Allah, hati saya ini. Seperti itu. Sebelum Allah baca dengan kita masuk majlis dari pagi, kita masuk pengajian setiap subuh, tapi kita lebih hebat, lebih baca pada diri orang lain. Seharusnya sebelum dibaca Allah Sakratul Maut, kita baca diri kita. 17 ayat 14. Saya bilang dengan majelis-majelis, Bu, Bapak sekalian, kita ngaji hari ini bukan sok minta, tapi kita ngaji untuk mengkaji diri kita, muhasabah diri kita. Setiap ayat yang kita baca itu harus kita kaji. Saya 26 tahun di pondok pesantren, cuma untuk menjadi imam masjid disuruh Fatihah itu cuma Al-Fatihah. Belum lulus dan Fatihah, belum lulus. Sampai di akhir saya tamat, belum lulus. Kamu akan dapatkan Fatihah yang lulus di luar dari pondok ini. Saya baru tahu Fatihah lulus susah banget dapatnya. Ya, bukan karena bismillah saja secara ucapan, tapi secara tauhid kita namakan. Maka ulama kalau siap baca banyak sekali. Lanjutkan. Iqra. Benar tadi 17-14. Kau jangan lupa. Iqra kita baca. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadap. Iqra kita baca kafa bi nafsi muhasabah. Latihan muhasabah. Apalagi lagi yang Pak Haji atau tua tuh udah ngarah ke muhasabah. Ya kan, udah mengkaji diri, bukan ngaji orang lain. Udah nih ngaji orang lain. Tahu ilmu kan ngaji kau salah, ulang kau beda, ulang. Semua yang mulai ngaji diri, itu seperti itu. Ulang lagi ayat tadi, teruskan. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat tingkah dan keras kepala. Terus, lanjutkan. Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu. Dia jarang melakukan kebajikan, dia kita lakukan kebajikan. Terus ragu-ragu, asyakku minas setan, jangan sampai kita ragu-ragu perbuatan setan. Lanjutkan. Yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sama. Nah, yang harus kita latih ya, saya yakin menyembah Allah, tapi menyembah yang lain. Ini berpeluang. Artinya, ini yang kita akan bedah di bulan depan. Menyembah Allah, tapi menyembah yang lain. Dia nyebut Allah, tapi nyebut yang lain. Hatinya menurut saya itu, mulutnya nyebut Allah, hatinya nyebut yang lain. Nanti kapan waktu kita akan kupas dibedah di kitab Yaulubin makna khusyuk dalam kitab agar kita paham sekali. Mari kita baca ayat ini, ya kan? Dari awal 50 qaf dari 1 sampai berapa? Sampai 2. Nah, silakan dicatat, baca. Kalau nggak ada Quran terjemah, baca Quran terjemah dan renungkan. Jadi perbaiki poin-poin itu, karena itu yang membuat masuk neraka kita, ya kan? Dibaca maksudnya apa gitu, dibaca terjemahannya itu maksudnya apa? Jangan sampai ya menyembah Allah tapi nyembah yang lain. Hati saya Allah, tapi pikiran hati saya dengan lain. Itu harus dilatih. Semua ibadah itu harus diriyadhkan. Semua ulama itu beriyadhkan. Al-Ghazali itu 40 tahun, Syekh Abdul Qadir Jilani 40 tahun, Imam Syafi'i 40 tahun, sampai tidak terjadi. Nah kita ini belum apa-apa, ya kan? Terus kita pelatihan, belajar meriyadhkan untuk bagaimana hati kita
agar selalu lembut dan bersama Allah, seperti itu. Itu saja di subuh hari ini, pertemuan di majelis ini tentang hakikat dari Sakratul Maut. Nanti di minggu depan kita akan lanjutkan di Sakratul Maut bagaimana mati posisi masing-masing. Ada yang mati digepuk oleh malaikat, itu ada di dalam Al-Quran. Bagaimana sih mati yang indah husnul khotimah, ada di dalam Al-Quran. Nanti kita lanjutkan di akan datang Sakratul Maut. Bagaimana cara mati yang paling sulit itu ulama, Ustaz. Maka dari selama yai matinya di dalam Al-Quran saya baca waktu, maka dari situ saya takut berhati-hati baik lisan ucapan, jangan sampai kita pendusta Tuhan. Kita ngomong dalil seperti ini, tapi Allah tidak ngomong seperti itu. Rasulullah hadisnya seperti ini, kami ngomong seperti ini. Banyak sekali di media ustadz menjolok-nyolok gitu, ya, menyolok-nyolok, mengatasnamakan dalil, mengatasnamakan hadis Rasulullah, tapi tidak sebenarnya seperti itu. Itu lebih bahaya. Kalau saya pikir lebih baik jadi makhluk saja, ya kan, seperti itu. Jadi artinya benar-benar bahaya. Jadi mati orang yang seperti ini mendustakan Allah, membohongi Allah. Dia mengatakan ini dari Allah, ini Allah, tapi bicara ini dari Allah. Nah, akhirnya orang matinya adalah, dan saya lihat macam-macam survei saya, analisis saya, orang-orang yang mati yang tidak enak itu seperti itu. Nah, moga-moga kita akan bertugas setiap apa yang kita saksikan di amal ibadah kita menjadi amal perbuatan kita. Mari kita tutup dengan doa majlis kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami rindu dengan beliau, ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah, kami satu kali dengan beliau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, istiqomahkan kami dalam ibadahmu, ya Allah. Istiqomahkan kami dalam taqwamu, ya Allah. Istiqomahkan kami bersama kepada Rasulmu, ya Allah. Istiqomahkan kami dalam bertarikat, ya Allah. Istiqomahkan kami dalam berma'rifat, ya Allah. Istiqomahkan kami dalam berhakikat, ya Allah. Sebagaimana Kau berikan keistiqomahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, berikan keistiqomahan itu kepada kami, keluarga dan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sucikan hati kami, ya Allah. Sucikan perhiasan kami, ya Allah. Sucikan pendengaran kami, ya Allah. Sucikan keluarga kami, ya Allah. Sucikan akal pikiran kami, ya Allah. Sebagaimana Engkau berikan kesucian kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi Yahya alaihissalam, berikan kesucian itu kepada kami, keluarga dan cucu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kesabaran kepada kami, ya Allah. Berilah kesabaran kepada kami, ya Allah. Sabar dalam beribadah kepada-Mu, ya Allah. Sabar dalam berumah tangga, ya Allah. Sabar dalam silaturahmi, ya Allah. Sabar dalam mendidik anak-anak kami, ya Allah. Sebagaimana Engkau berikan kesabaran kepada Nabi Ayub alaihissalam, kepada Nabi Yakub alaihissalam, berikanlah kesabaran itu kepada kami, keluarga dan cucu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, berikan cahaya Al-Quran di hati kami, ya Allah. Berikan
cahaya Al-Quran di penglihatan kami ya Allah. Berikan cahaya Al-Quran di pendengaran kami ya Allah. Berikan cahaya Al-Quran di tiap langkah bagi kami ya Allah. Berikan cahaya Al-Quran di dua tangan kami ya Allah. Berikan cahaya Al-Quran di akal pikiran kami ya Allah. Berikan cahaya Al-Quran di negeri kami ini ya Allah. Berikan cahaya Al-Quran di Kabupaten Oku Timur ya Allah. Berikan cahaya Al-Quran di masjid kami ini ya Allah. Berikan cahaya Al-Quran di rumah-rumah kami ya Allah. Sebagaimana Engkau berikan cahaya di atas cahayamu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu dengan beliau ya Allah. Kami rindu dengan beliau ya Allah. Dekatkan dengan beliau ya Allah. Satukan majlis dengan beliau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sang Maha Kasih, gabungkan kami ke majlis para Nabi ya Allah. Gabungkan kami para sadiqin ya Allah. Gabungkan kami majlis kepada orang-orang yang soleh ya Allah. Gabungkan kami orang-orang syahidin ya Allah. Wa'alaikatullah fiqah. Tidak ada persahabatan yang sejati kecuali persahabatan kepada para Nabi ya Allah. Kepada orang-orang sadiqin ya Allah. Kepada para syahidin ya Allah. Kepada orang-orang soleh ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa